Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran pemrograman basis data, masih terkait bagaimana melakukan transaksi dari IR diagram ke relasional. Sekarang kita akan latihan soal dulu ya. Oke, jadi diketahui sebuah IR diagram dari sebuah company seperti ini ya. Jadi ada tabel employee, department, project, dependent, dan lain-lain, ada relasinya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan transaksi terhadap ke relasionalnya ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah melakukan translasi dari strong entity-nya. Jadi di sini ada employee, berarti employee ini akan punya atributnya adalah SSN. Karena dia komposit ya, di sini ada Fname, Mname, dan Lname, maka dia dituliskan di sini Fname, Mname, dan Lname. Lalu ada sex, ada dress, ada salary, dan ada birth date gitu ya. Lalu selanjutnya ada dependent. Nah, dependent ini dia kan sifatnya weak ya. Weak. Ini dilihat juga di sini dia weak dengan strong entity-nya adalah employee. Maka si dependent ini ingat dia akan menjadi sebuah tabel baru juga, tapi kita akan sisipkan atribut berupa primary key dari strong-nya. Di sini strong-nya adalah employee dan employee primary key-nya adalah SSN. Maka di sini tambahkan SSN. Gitu ya. Dia adalah primary key dari strong-nya. Lalu ditambahkan semua atribut dari entity tersebut. Jadi berarti ada name, ada sex, ada birth date, dan relationship. Primary key-nya apa? Primary key-nya berarti adalah diskriminatornya name ditambah dengan primary key dari strong entity-nya. Itu adalah SSN. Selanjutnya ada department. Nah, departemen juga dia akan menjadi sebuah tabel baru ya. Dengan atributnya adalah ada name dan ada number. Location ini dia multi value, berarti dia akan menjadi tabel baru. Number of employee ini adalah derive ya. Kalau derive berarti kita omitted, jadi tidak akan dituliskan. Oke, berarti department ini akan hanya punya name dan number. Lalu ada location, ini location adalah multi value, dia akan menjadi tabel baru ya. Berarti kita kasih nama misalnya deplog gitu. Dia atributnya adalah pertama dirinya sendiri, berarti adalah location, dan primary key dari entity-nya yaitu adalah name ya. Oke. Nah, di sini mulai ada satu lagi yaitu adalah project. Project ini dia akan jadi tabel tersendiri juga dengan isinya atributnya adalah name, number, dan location ya. Seperti itu. Oke, nah setelah ini berarti semua entity-nya sudah dipetakan. Selanjutnya kita akan petakan relationship set-nya. Pertama adalah supervision. Ya, supervision. Supervision ini bentuknya adalah unary. Dia bentuknya one to many ya. One to many. Nah, berarti kita akan buat dia menjadi seperti apa? Berarti dia cukup menjadi satu tabel dengan menyisipkan primary key dari one ke many-nya. Oke, berarti yang many-nya siapa? Yang many-nya adalah employee. Maka di tabel employee ini kita akan tambahkan atribut baru, yaitu adalah SSN SPV. Di mana SSN SPV itu sebenarnya adalah mengacu pada SSN dari employee itu sendiri. Oke, paham ya sampai di sini ya? Jadi dia adalah unary. Dengan bentuknya adalah one to many. Kalau one to many berarti kita cukup tempelkan yang ke many-nya ya. Lalu selanjutnya ini, dependence of, dia adalah relationship set dari weak entity. Nah, ini juga one to many dan di dependent ini, di sini kita sudah mencantumkan sebuah informasi yang dibutuhkannya ya. Ada SSN, ini kan foreign key dari employee. Berarti kita tidak perlu menjadikan dia sebagai tabel baru. Selanjutnya, tapi harus ditambahkan juga bahwa dependent SSN ini dia adalah mengacu pada employee SSN. Oke, selanjutnya works for. Nah, works for ini dia sifatnya many to one. Berarti kalau kayak gitu dan di many-nya ini sifatnya total, berarti kita bisa tempelkan ya. Jadi titipkan atribut primary key yang one ke yang many. Berarti di employee ini kita akan tambahkan ini ya, atribut baru yaitu adalah end department. Di mana end department ini adalah mengacu pada name dari departemen. Ya, jadi yang primary key di one-nya ini dititipkan di many. Oke, selanjutnya adalah manage.
Manage, kita lihat. Manage ini sifatnya adalah one to one. Nah, berarti kita bisa titipkan di salah satu. Mana nih yang bisa lebih cocok kita tempelkan gitu ya. Nah, ini kan dia sifatnya ada yang total. Kalau di sini parsial. Jadi kalau di total di sini berarti semua departemen itu dia pasti punya manajernya gitu ya. Tapi tidak semua employee jadi manajer. Berarti kalau kita tempelkan si name departemennya di sini, berarti nanti akan ada employee yang nama departemennya 0 karena dia bukan manajer gitu ya. Tapi kalau kita tempelkan SSN-nya itu di sini, maka dia tidak akan ada yang 0 karena sifatnya total ya. Semua departemen akan memiliki manajer. Maka lebih cocok yang dititipkan adalah si primary key yang employee. Oke, maka di departemen ini kita akan dititipkan pertama adalah ini ya, SSN manager. Jadi primary key dari employee ini dititipkan ke departemen. Ya, ini berarti di departemen akan ada atribut baru SSN manager yang mengacu pada SSN dari tabel employee. Dan juga di sini ada ini ya, atribut dari relasi manage itu start date. Maka dituliskan di sini juga, cukup di sini. Karena cuma satu kan start date dari kapan dia melakukan manajerialnya ya. Oke, jadi cukup dititipkan di departemennya tadi. Selanjutnya adalah controls. Controls ini sifatnya adalah one to many. One to many dia many-nya juga total, berarti kita bisa juga titipkan primary key dari yang one-nya, yaitu berarti departemen name-nya ke project. Ini berarti kan satu project ini hanya dikepalai oleh satu departemen gitu ya, tapi satu departemen boleh punya banyak project. Maka di project ini akan ada tambahan satu nih. Satu atribut namanya adalah endep, di mana endep-nya itu adalah mengacu pada name dari departemen. Oke, satu lagi adalah works on. Works on ini sifatnya adalah many to many. Kalau many to many berarti kita akan buat dia menjadi tabel. Jadi dia akan punya tabel baru namanya adalah works on dengan atributnya adalah gabungan dari primary key entity yang dihubungkan, berarti ada name dan SSN. Ada SSN dan endep ya. Dan ini dia punya atribut relasi hours. Jadi isinya adalah SSN, di mana SSN itu mengacu pada employee dan punya endep yang mengacu pada departemen. Oke, sekian latihan dari reducing ER diagram ke relasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.